Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah madzhab-madzhab dalam Islam. Madzhab adalah metode yang terbentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian. Kemudian orang-orang mempercayainya menjadikan metode itu sebagai pedoman. Sejarah madzhab bermula dari pemikiran atau pendapat seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum, teologi, politik, dan lain sebagainya. Pemikiran itu kemudian diikuti oleh kelompok atau pengikut yang dikembangkan menjadi satu aliran, sekte, atau ajaran. Secara harfiah, kata madzhab berasal dari kata dhahaba yadhabu yang berarti pergi. Pada dasarnya, madzhab-madzhab dalam Islam itu timbul antara lain karena perbedaan dalam memahami ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah yang bersifat absolut, yang bersifat tidak absolut. Perbedaan pendapat mengenai maksud ayat-ayat dhonni ad-dalalah atau ayat yang pengertiannya masih bisa ditafsirkan adalah salah satu alasan munculnya madzhab-madzhab dan aliran-aliran dalam Islam. Pada hakikatnya, madzhab adalah suatu aliran pemahaman tertentu terhadap Al-Quran dan Sunnah. Sifatnya tidak mengikat, sementara macam-macamnya meliputi tauhid, ibadah, hukum, politik, filsafat, tasawuf, pembaharuan, dan sebagainya. Oleh karena madzhab atau aliran tersebut hanya berbeda dalam penafsiran tentang ayat-ayat yang tidak jelas artinya dan bukan mengenai ajaran dasar Islam, maka perbedaan madzhab dapat diterima sebagai sesuatu yang benar dan tidak keluar dari Islam. Meskipun terkadang perbedaan antara madzhab terlihat cukup curam dan bahkan bertentangan. Madzhab-madzhab dalam teologi. Awal kemunculan madzhab-madzhab teologi tidak dapat dilepaskan dari permasalahan politik yang akhirnya terus berkelanjutan pada permasalahan agama. Dalam bidang kalam atau teologi, terdapat 5 madzhab besar dalam Islam, yaitu yang pertama Khawarij. Aliran Khawarij awalnya adalah pendukung Ali bin Abi Thalib yang meninggalkan barisannya sebagai bentuk protes terhadap sikap Ali yang menerima arbitrasi Muawiyah bin Abu Sufyan karena peperangan hampir dimenangkan oleh kelompok Ali. Nama lain dari Khawarij adalah Hururiyah yang dinisbatkan kepada Harura, suatu tempat dekat Kufa, Irak. Pada umumnya mereka terdiri dari orang Arab Badui yang sederhana dalam hidup dan pemikiran, tetapi keras hatinya. Pada awalnya kaum Khawarij berjumlah sekitar 12.000 orang. Imam pertama mereka adalah Abdullah bin Wahab ar-Rasidi. Kaum Khawarij bersifat demokratis dalam persoalan kenegaraan, tetapi dalam teologi dianggap sebagai aliran yang tegas dan keras. Menurut mereka, orang yang melakukan dosa besar langsung dianggap sebagai kafir. Yang kedua, Murji'ah. Murji'ah lahir sebagai reaksi terhadap kehadiran Khawarij. Mereka ingin bersikap netral dan praktik mengkafirkan seseorang. Untuk itu mereka mengusung doktrin irja, yaitu penangguhan hukum terhadap orang beriman yang melakukan dosa dan mereka tetap dianggap muslim. Oleh karena itu, mereka yang disebut kafir oleh Khawarij tetap mukmin bagi Murji'ah. Murji'ah terbagi antara kelompok moderat dan ekstrem. Tokoh-tokoh moderat antara lain Hasan bin Muhammad bin Ali bin Abi Thalib, Abu Hanifah, Abu Yusuf Al-Qadhi. Sementara yang ekstrem antara lain Jahm bin Safwan dan pengikutnya. Ajaran yang terdapat dalam golongan Murji'ah moderat menjadi ajaran yang diterima dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah, yakni orang yang berdosa besar dan meninggal tanpa taubat sepenuhnya terserah kepada Allah. Yang ketiga Mu'tazilah. Mu'tazilah adalah salah satu aliran dalam teologi Islam yang dikenal bersifat rasional dan liberal. Ciri utama yang membedakan aliran ini dengan aliran lainnya adalah pandangan-pandangan teologisnya yang lebih banyak
ditunjang oleh dalil-dalil akliyah atau akal dan lebih bersifat filosofis, sehingga sering disebut aliran rasionalitas Islam. Bagi mereka, orang berdosa besar adalah tidak mukmin dan tidak kafir, tetapi mengambil posisi di antara keduanya. Di antara tokoh Mu'tazilah yang terkenal adalah Wasil bin Atha. Mu'tazilah terkenal dengan 5 prinsip ajarannya, yaitu tauhid, keadilan, janji, dan ancaman. Posisi di antara dua posisi dan amar ma'ruf nahi mungkar. Mu'tazilah menganut paham Qadariyah, yaitu paham yang menyatakan bahwa manusia memiliki kebebasan dalam memilih dan bertindak. Di samping doktrin utama kebebasan berkehendak, kelompok Mu'tazilah menambahkan doktrin lain, yaitu penolakan terhadap kesatuan antara Tuhan dan sifat-sifatnya, seperti berkuasa, bijaksana, dan maha hidup, dengan argumen bahwa konsep semacam itu akan merusak keesaan Tuhan. Oleh karena itu, julukan yang sangat disukai kaum Mu'tazilah adalah pendukung keadilan dan keesaan. Yang keempat, Asy'ariyah. Mazhab Asy'ariyah sering disebut juga mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Di samping Maturidiyah, pendiri mazhab ini adalah Abu Hasan Ali bin Ismail al-Asy'ari. Pada awalnya ia menjadi pengikut Mu'tazilah selama 30 tahun, tetapi kemudian keluar dan membangun mazhab sendiri. Sebab utama al-Asy'ari menjauhkan diri dari Mu'tazilah adalah adanya perpecahan yang dialami kaum muslimin yang bisa menghancurkan mereka jika tidak segera diakhiri. Sebagai seorang muslim yang sangat peduli dengan keutuhan umat Islam, ia khawatir Al-Quran dan hadis menjadi korban paham-paham kaum Mu'tazilah yang menurut pendapatnya tidak dapat dibenarkan, karena didasarkan atas pemujaan akal pikiran. Oleh karena itu, Asy'ari mengambil jalan tengah antara golongan rasional dan tekstualis, dan ternyata jalan tersebut dapat diterima oleh mayoritas kaum muslimin. Tokoh penting mazhab itu adalah Abu Bakar Muhammad al-Baqillani, Imam al-Juwaini, dan Imam al-Ghazali. Yang kelima, al-Maturidiyah. Mazhab ini didirikan oleh Abu Mansur al-Maturidi. Ia adalah pengikut Abu Hanifah dan karenanya paham-paham teologinya banyak memiliki persamaan dengan Abu Hanifah. Mazhab ini banyak menggunakan rasio dalam pandangan keagamaannya dan dalam sistem teologinya, meskipun tidak sejauh Mu'tazilah. Dalam perkembangannya, aliran ini terbagi menjadi dua golongan, yakni Maturidiyah Samarkand yang merupakan pengikut Al-Maturidi dan Maturidiyah Bukhara yang merupakan pengikut Al-Badawi. Maturidiyah Samarkand lebih dekat ke Mu'tazilah, sementara Maturidiyah Bukhara dekat dengan Asy'ariyah. Madhab-madhab dalam fikih. Dalam hukum Islam atau fikih terdapat 4 madhab besar, yakni madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Selain keempat madhab itu, terdapat pula madhab-madhab lain yang dalam perkembangannya tidak sebesar keempat madhab terdahulu. Madhab-madhab minor tersebut adalah madhab At-Tawri, An-Nakhai, At-Tabari, Al-Auza'i, dan Az-Zahiri. Di antara madhab-madhab minor ini yang cukup menonjol adalah madhab Az-Zahiri yang didirikan oleh Daud bin Khalaf al-Isfahani. Yang pertama, madhab Hanafi. Madhab Hanafi atau Hanafiyah didirikan oleh Nu'man bin Sabit atau yang lebih terkenal dengan nama Abu Hanifah. Beliau wafat pada tahun 767 Masehi. Pemikiran hukumnya bercorak rasional. Madhab ini berasal dari Kufah, sebuah kota yang telah mencapai kemajuan yang tinggi, sehingga persoalan yang muncul banyak terpecahkan melalui pendapat, analogi, dan istihsan qiyas khofi. Murid-murid Abu Hanifah yang menonjol antara lain Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani pada masa Utsmani. Madhab ini merupakan madhab resmi kerajaan. Yang kedua, madhab Maliki. Madhab Maliki atau Malikiyah adalah madhab yang didirikan oleh Malik bin Anas bin Malik bin Abi Amir al-Ashbahi
Beliau wafat pada tahun 797 Masehi atau biasa dikenal dengan nama Imam Malik. Sepanjang hidupnya, Imam Malik tidak pernah meninggalkan Madinah kecuali untuk keperluan ibadah haji. Pemikiran hukumnya banyak dipengaruhi sunnah yang cenderung tekstual. Malik juga termasuk periwayat hadis. Karyanya adalah Al-Muwatta', yaitu hadis yang bercorak fikih. Imam Malik juga dikenal sebagai seorang mufti dalam kasus-kasus yang dihadapi, seperti fatwanya bahwa baiat yang dipaksakan hukumnya tidak sah. Selain itu, pemikirannya juga tidak menggunakan tradisi warga Madinah. Yang ketiga, Syafi'i. Madhab Syafi'i atau Syafi'iyah didirikan oleh Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau wafat pada tahun 767 Masehi atau Imam Syafi'i. Selama hidup ia pernah tinggal di Baghdad, Madinah, dan terakhir di Mesir. Oleh karena itu, cara pemikirannya adalah konvergensi atau pertemuan antara rasionalis dan tradisionalis. Selain berdasar pada Al-Quran dan Sunnah dan Ijma', Imam Syafi'i juga berpegang pada qiyas. Ia disebut sebagai orang pertama yang membukukan ilmu usul fikih dengan karyanya Ar-Risalah. Pemikirannya yang cenderung moderat diperlihatkan dalam Qaul Qadim, yaitu pendapat yang baru, dan Qaul Jadid, pendapat yang lama, untuk penyebarannya. Mazhab Syafi'i banyak dianut di pedesaan Mesir, Palestina, Suriah, Irak, India, Yaman, dan Indonesia. Yang keempat, Madhab Hambali. Madhab Hambali atau Hambaliyah didirikan oleh Ahmad bin Muhammad bin Hambal. Beliau wafat pada tahun 855 Masehi atau dikenal dengan nama Imam Hambali. Pada masa mudanya, ia berguru kepada Abu Yusuf dan Imam Syafi'i. Cara pemikirannya tradisionalis atau fundamentalis. Selain berdasar pada Al-Quran, Sunnah, dan ijtihad sahabat, ia juga menggunakan hadis mursal dan qiyas jika terpaksa. Selain seorang ahli hukum, ia juga ahli hadis. Karyanya yang terkenal adalah Musnad, yaitu kumpulan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Beberapa pengikutnya yang terkenal adalah Ibnu Taimiyah dan Abdul Wahhab. Penganut mazhab Hambali banyak terdapat di Irak, Mesir, Suriah, dan Arab Saudi. Perbedaan dalam bidang fikih atau hukum juga melahirkan mazhab-mazhab dalam Syiah, yakni Zaidiyah, Isna Asy'ariyah, dan Ismailiyah. Mazhab Zaidiyah dibentuk oleh Zaid bin Ali Zainal Abidin. Bukunya yang terkenal adalah Al-Majmu'. Sementara mazhab Syiah 12 atau Isna Asy'ariyah hanya menerima hadis yang sanadnya melalui Ahlul Bait atau keluarga Nabi Muhammad. Imam Syiah Isna Asy'ariyah yang terkenal adalah Imam ketujuh, Ja'far al-Siddiq. Selain itu, mazhab ini merupakan mazhab resmi di Iran. Mazhab-mazhab di bidang lain. Mazhab-mazhab dalam politik, filsafat, dan tasawuf pada dasarnya dipelopori oleh ulama-ulama mazhab hukum dan kalam. Dalam politik terdapat mazhab Khawarij, Syiah, dan Sunni. Di filsafat terdapat mazhab tradisional dan liberal. Dalam tasawuf ada mazhab Syiah dan Sunni. Sementara dalam pembaharuan terdapat mazhab tradisional dan progresif. Cukup sekian yang saya jelaskan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.